Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa tarakana 'ala al mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian rutin malam Ahad membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua kitab, yaitu yang pertama kitab Sahih Bukhari pada kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, kemudian yang kedua adalah kitab Bulughul Maram. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Bukhari berkata dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibni Abbasin, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qadima Uyainatu ibnu Hisnin ibni Hudzaifah ibni Badrin, yaitu telah datang Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah bin Badar, fanazala ala ibni akhihi al-Hurri ibni Qaisin ibni Hisnin, lalu kemudian singgah pada ibni akhihi, yaitu anak dari saudaranya, kemanakannya, yaitu bernama Al-Hurr bin Qais bin Hisn. Wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umaru, termasuk orang yang didekati oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u, pada saat itu al-qurra, ahli Al-Qur'an. Nah, kita sudah jelaskan bahwa Al-Qurra di zaman sahabat itu mereka adalah ulama, ashab majlisi Umar wa musyawaratihi. Ahlul Qurra, mereka adalah sahabat-sahabat ataukah peserta majelis Umar, majelis khusus. Jadi Umar radhiyallahu anhu punya majelis khusus, berkumpul dengan para ulama. Wa musyawaratihi, dan majelis syuranya. Kuhulan kanu au syubbanan, baik mereka itu kuhul itu berumur 3 sampai 40 tahun, ataupun syubbanan, anak-anak muda, ya, usia muda. Faqala Uyainah li ibni akhihi, lalu kemudian Uyainah berkata kepada kemanakannya, ya ibna akhi, wahai kemanakanku, hal laka wajhun inda hadzal amiri, apakah kamu punya wajah, kedudukan pada amir ini, pemimpin ini? Fatasta'dzina li alaihi, lalu engkau memintakan izin, minta izin, ya, agar kiranya saya bisa bertemu dengannya. Qala sa'asta'dzinu laka alaihi, kata kemanakannya, saya akan memintakan izin agar engkau bisa bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas berkata, fasta'dzana li Uyainata, lalu kemudian Al-Hurr bin Qais ini meminta izinkan pamannya untuk bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Falamma dakhala, tatkala Uyainah ini masuk,
bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ya ibnal Khattab, wahai bin Khattab, wallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazlah, kamu tidak banyak memberikan kepada kami, ya, kamu tidak memberikan kepada kami, ya, banyak pemberian. Wa ma tahkumu bainana bil adli, dan kamu tidak memutuskan perkara di antara kami ini dengan adil. Faghadiba Umar marah radhiyallahu anhu, hatta hamma bi ayyaqa bihi, sampai hampir dia memukulnya, ya, atau ingin menangkapnya. Faqala al-Hurru, maka kemanakannya berkata al-Hurr, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li nabiyhi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Khudhil afwa, maafkanlah. Ya, jangan mempersulit sesuatu, ambil yang mudah. Kemudian perintahkan yang baik, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan pamanku ini termasuk orang bodoh. Fa wallahi, maka demi Allah, ma jawazaha Umaru hina talaha alaihi, maka Umar tidak jawazaha, ya, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan pelajaran kepada orang tersebut, pada pamannya Al-Hurr, ketika dibacakan ayat itu kepadanya, wa kana waqqafan 'inda kitabillah, dan Umar radhiyallahu anhu waqqafan, pasti selalu berhenti tatkala dia mendapati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kuatnya keinginannya, tatkala bertentangan dengan kitabullah langsung berhenti. Baik. Ini, ya, riwayat Abdullah bin Abbas. Baik, kita ulangi. Hadis ini datang dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan juga adalah sepupunya, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang istimewa didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil, ya Allah, ajarkanlah kepadanya ta'wil, penafsiran Al-Qur'an. Jadi di antara sahabat yang paling mengetahui penafsiran dan penjelasan Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya kalau kita membuka tafsir, kitab-kitab tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis atau perkataan sahabat, maka kita akan mendapati penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu sangat banyak. Ya, bisa misalnya di tafsir Ibnu Katsir banyak kita akan mendapati akwalnya, perkataan beliau. Kemudian beliau bercerita tentang kedatangan Uyainah bin Hisn ibni Hudzaifah bin Badar. Uyainah nama aslinya sebenarnya Hudzaifah, cuma karena cacat di matanya, lalu kemudian diberi nama atau dikenal dengan Uyainah. Uyainah dari kata ain. Ya. Orang ini di masa jahiliyah dia sangat pemberani, tapi sangat bodoh dan kasar. Bertemu ya. Dia sangat pemberani tapi sangat jahil, bodoh.
Bahkan Nabi SAW menyebutnya atau masyhur dikenal dengan al-ahmakul muta', orang bodoh yang diikuti. Satu waktu dia masuk ke rumah Nabi SAW. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian dia mengucapkan sesuatu dan Aisyah radhiyallahu anha marah, mengatakan, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? Waktu itu ayat hijab belum turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwal ahmakul muta'." Ini adalah orang bodoh yang ditaati oleh kaumnya. Ya, jadi dia ini adalah anak seorang pemimpin kabilah. Dia ada 10 bersaudara. Ketika bapaknya ini seorang pemimpin ingin melihat siapakah yang akan mewarisi nanti kepemimpinannya, maka dia tes anaknya. "Wahai anakku, saya akan melihat siapakah di antara kalian yang paling berani. Saya akan uji." Bagaimana ujinya? Diambil pedang yang paling tajam, lalu kemudian siapa di antara kalian yang akan menusukkan pedang ini di dadaku tembus ke belakang? Panggil satu-satu anaknya. Tidak ada yang mau. Bagaimana mungkin? "Ya abi, anta abi, kamu bapak saya, bagaimana mungkin saya melakukannya?" Kecuali Uyainah ini. Lalu kemudian Uyainah betul-betul mengambil pedang itu, tapi kemudian dia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ini adalah prinsip yang kau tanamkan dan perintah yang kamu perintahkan, saya pasti akan taati, tapi ajari saya bagaimana saya menusukkannya." Bapaknya kemudian mengatakan, "Sebenarnya saya hanya ingin menguji kalian. Dan yang paling pemberani di antara kalian inilah Uyainah." Ya. Kemetebat tujuh nah. Ya. Maka kemudian dia jadi pemimpin sepeninggal bapaknya. Lalu kemudian ini cerita tentang kebodohan. Di suatu waktu Nabi SAW mengeluarkan satu kuda, memperlihatkan kepada sahabat, lalu Nabi SAW mengatakan, "Sayalah yang paling mahir mengendarai kuda di antara kalian." Uyainah pada saat itu ada. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sayalah orangnya yang lebih pintar berperang daripada engkau." Dia ya kongkelon apa napau. Ya, kejuru-juru. Uyainah. Tapi beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah, tapi setelah itu murtad kembali. Murtad kembali, diperangi oleh Abu Bakar, ditangkap sebagai tawanan. Ketika ditarik-tarik, orang-orang meneriaki bilang, "Kamu beriman, kamu kafir setelah engkau beriman." Dia mengatakan, "Dia metun engkau tepe. Ma'aman tu abadan, saya tidak pernah beriman." Coba itu. Asal bicara dia. Lalu kemudian dia ditangkap sebagai tawanan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu kemudian kembali dia masuk Islam. Kembali dia masuk Islam. Kenapa dia datang seperti ini kepada Umar radhiyallahu anhu? Karena beliau tatkala masuk Islam diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 unta. Maka tatkala Nabi SAW meninggal, datang dia kepada Umar, ingin memperlakukan bagaimana dia mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, "Wahai Umar," bahkan dalam riwayat lain dia mengatakan, "Hi Umar." Ya, memang dia kasar orangnya. Bayangkan tadi dia bilang sama kemenakannya, "Apakah engkau punya kedudukan kepada pemimpin ini?" Dia tidak bilang Amirul Mukminin, hadzal amir. Ya. Lalu kemudian dia ketemu langsung mengatakan, "Ya Ibnul Khattab." Ya, ada memang orang yang seperti ini modelnya.
Uyainah bin Hisn. Tapi kemanakannya, yaitu Al-Hur bin Qais, ini sebaliknya cerdas. Cerdas berakal. Bahkan termasuk dari di antara ulama, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau ada dikatakan sebagai sahabat, ya, bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dia didekati oleh Umar radhiyallahu anhu, ya. Bayangkan pemimpin yang dekat kepada ulama, pemimpin yang membuat perkumpulan agar sekiranya dia mendengarkan dan bermusyawarah dengan ulama. Dan Umar, siapa Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bersamaan dengan itu tetap dia mengumpulkan Al-Qurra, para ulama yang mengkaji langsung dari Al-Quran, ya, peserta dari majelis syura. Berkumpul di situ orang-orang yang, ya, memahami Al-Quran, orang-orang yang berilmu. Dan seharusnya seperti inilah para pemimpin. Bagaimana mereka dekat kepada ulama. Saya tidak katakan ulama dekat pada pemimpin, tapi pemimpin dekat pada ulama. Beda itu. Kalau ulama dekat sama pemimpin dengan pemimpin dekat sama ulama, ya. Maka mengembalikan kejayaan Islam itu hendaknya kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, berkumpul pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi dunia dengan keadilannya. Lalu kemudian pemimpin ini dekat terhadap ulama. Bahkan mereka mendengarkan perkataan para ulama. Dan Umar radhiyallahu anhu pemberani seperti itu, keras, tegas seperti itu. Bersamaan dengan itu, dia orangnya suka bermusyawarah. Dalam beberapa kali, bahkan sebelumnya kita sudah, ya, melihat bagaimana ketika dia punya keputusan bahwa Ka'bah nanti ini saya akan lepaskan semua perhiasannya, kemudian diberikan, ya, dikatakan kepadanya, bagaimana mungkin engkau akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh dua sahabatmu, yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar. Lalu kemudian dia tidak melakukan itu, ya. Kemudian yang sebelumnya juga kita bahas bagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar awalnya, ya, mengatakan pendapatnya, pandangannya kepada Abu Bakar, tidak memaksakan. Lalu kemudian lapanglah dadanya melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini beliau adalah dekat terhadap para ulama, bahkan bermusyawarah dengan mereka. Kemudian Uyainah ini berkata kepada kemanakannya, wahai kemanakanku, apakah kamu punya kedudukan sehingga bisa mempertemukan saya dengan Amirul Mukminin, dengan Amir ini, ya. Lalu kemudian dicarikan dimintakan izin dan memang betul-betul dipertemukan. Setelah bertemu, ya, lalu kemudian apa yang dia katakan dengan kasarnya, dia menyebutkan nama, ya, bahkan tidak menyebutkan namanya, mengatakan Ibn al-Khattab. Maka di sini ketika diucapkan itu, Umar radhiyallahu anhu itu marah. Dan seperti ini biasanya, ya, seseorang yang memiliki keberanian yang kemudian tidak dikawal dengan ilmu dan keimanan, maka
ini biasanya akan lepas kontrol. Berbeda dengan orang yang memiliki keberanian, dikawal dengan keilmuan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang kuat itu kuat bergulat berkelahi. Innamas syadidu, yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu yang bisa menguasai dirinya tatkala dia marah. Ya, tatkala dia marah. Dan Umar radhiyallahu anhu bisa menguasai dirinya. Waqafan, bahkan setiap kali disampaikan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, seketika itu beliau berhenti. Ya. Inilah diantara, ya, buah dari ilmu. Ya. Makanya hendaknya kita ini mengisi diri kita ini dengan ilmu, menginstal ilmu sebanyak-banyaknya, mendengarkan qala Allah qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kita menghadapi masalah atau musibah, kita bisa memenangkan ilmu itu di atas emosi, di atas perasaan, di atas prasangka. Sebab kalau tidak, maka prasangka inilah yang akan, ya, menjadi atau menyetir orang tersebut. Nah, di sini pentingnya ilmu. Ya, sama dengan suami, hendaknya dia mengajarkan kepada istrinya ilmu. Sebab akan banyak terjadi masalah dalam rumah tangga. Seorang istri harus bisa memenangkan ilmunya dan imannya di atas perasaannya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Dan akan berbeda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Pasti beda. Orang yang mengetahui, suami kita misalnya yang menuntut ilmu, kita mudah mengingatkan dia tentang, ya, perkara-perkara agama. Berbeda dengan orang yang tidak tahu, karena baru mau diajar. Ini tinggal diingatkan. Ya. Dan sangat penting ini dimulai dari keluarga. Kita terkadang memikirkan perkara besar, negara, kampung, daerah, tapi kita melupakan lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Ya. Jadi kalau ilmu ini ditanamkan, diajarkan pada keluarga-keluarga, ya, umat Islam, maka seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian berdirilah negara, ya, Madinah. Bagaimana Al-Quran disampaikan kepada sahabat, bagaimana kemudian Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabat, dan bagaimana sahabat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu ini sangat penting. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita pelajari, bahkan mendahului tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam", berilmulah kalian, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perintah menuntut ilmu. Ya, itu jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar radhiyallahu anhu sangat memahami bagaimana pentingnya ilmu itu di dalam membawa
negara, ya, menjadi sebagai seorang pemimpin. Begitu pentingnya ilmu. Jadi kalau pemimpin tidak ada ilmu, dan bagaimana dia akan membawa masyarakat? Apalagi kalau tidak ada ilmu agamanya. Bagaimana kemudian dia mengenal yang ini yang halal, yang ini yang haram? Bagaimana kemudian dia merumuskan satu hukum yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala ridha? Bagaimana kemudian dia akan menandatangani sebuah keputusan yang apakah Allah ridha terhadap keputusan itu ataukah tidak? Ini sangat penting terhadap yang namanya pemimpin. Maka begitu penting pemimpin itu dekat kepada ulama. Bukan ulama dekat sama pemimpin. Begitu penting pemimpin ini dekat terhadap ulama. Dan selalu menanyakan perihal-perihal yang harus dia ketahui di dalam memimpin. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika engkau tidak mengetahui. Kemudian di dalam menuntut ilmu, maka hendaknya yang menjadi fokus pertama kita itu adalah kitab rujukan Al-Quran. Al-Quran yang kemudian kita mengetahui maknanya melalui penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, kepada jalan yang paling lurus. Makanya Umar radhiyallahu anhu memahami ini agar selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Umar dekat terhadap para ulama. Dekat kepada para ulama. Beliau yang mendekat, bukan memanggil para ulama untuk datang kepadanya, tapi dia yang mendekat kepada para ulama. Dan yang sangat terkenal dalam hal ini sikap dan ketegasannya yaitu Imam Malik radhiyallahu rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, beliau punya sikap yang sangat tegas yang berkaitan dengan pemerintah. Satu waktu anak daripada pemerintah ini atau suruhan dari pemerintah raja datang kepada Imam Malik. Maka kelihatan yang datang ini orang-orang kerajaan. Maka Imam Malik mengatakan, kalau seandainya kalian menginginkan fatwa, maka jadwalnya ada di masjid jelas, datanglah pada waktunya. Jika kalian meminta Malik datang ke istana, katakan pada raja bahwa Imam Malik tidak akan pernah datang ke istana. Begitu beliau menghargai ilmunya. Tidak akan merendahkan ilmunya, datang ke sana, datang ke sini. Merendahkan, menjatuhkan wibawanya sebagai orang yang membawa ilmu. Hanya kemudian jangan sampai orang menyangka bahwa dia menginginkan kedudukan, sehingga kemudian ilmu itu wibawanya hilang. Hadis yang dia sampaikan tidak lagi didengarkan karena dianggap dia memiliki kepentingan. Begitu Imam Malik mengajarkan kepada kita bagaimana beliau menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masyhur sangat tegas di sini. Imam Syafi'i sebagai muridnya, beliau menyampaikan hadis, melihat Imam Syafi'i begini, dia begini saja bibirnya, dia marah kepada Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin kamu menutup mulutmu, sedangkan saya mengatakan, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, seolah-olah ketika engkau menutup mulutmu seperti ini menyuruh saya diam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Padahal Imam Malik itu tidak punya kertas, tidak punya pulpen. Dia begini itu dia menulis di di ingatannya. Bahkan Imam Malik tidak pernah berkendara di Madinah.
karena di situ ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu sikap ya beliau, bagaimana beliau mengagungkan ilmu. Bahkan ketika ada seorang utusan datang kepadanya, sengaja diutus oleh kaumnya jauh-jauh untuk menanyakan banyak permasalahan, bahkan ratusan permasalahan kepada Imam Malik. Setiap kali Imam Malik ditanya, dia mengatakan, saya tidak tahu. La adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dia mungkin menjawab cuma 3 saja dia jawab. Lalu kemudian orang yang menjadi utusan ini mengatakan, ya Imam, saya ini diutus khusus untuk menanyakan tentang perihal yang terjadi di kaumku. Apa yang saya katakan kepada mereka ketika setiap yang saya tanyakan engkau mengatakan saya tidak tahu? Imam Malik mengatakan, sampaikan kepada kaummu, Malik tidak tahu. Selesai. Sampaikan kepada orang-orangmu, Malik tidak tahu. Bukan tidak tahu sebenarnya, karena ada derajat tingkat-tingkat, ada ilmu, ada zan ini ya prasangka yang lebih kuat menghampiri, tapi belum bisa dipastikan. Itu mesti dilihat kembali dalil-dalilnya, mempertemukan dengan dalil-dalil yang lain, atau melihat kembali kondisi kesahihan sanadnya dan seterusnya, baru kemudian bisa dijawab. Makanya ilmu itu tidak mudah. Ilmu itu mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya. Kalau kayaknya itu bukan ilmu, itu prasangka. Sepertinya itu bukan ilmu, itu prasangka. Ya, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu seperti dan sebagaimana hakikatnya. Ya. Jadi kalau saya mengatakan buka kayaknya di halaman itu berarti bukan ilmu. Ya, kalau saya mengatakan buka halaman 13 dan betul-betul 13 di situ, berarti saya mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Di sini kita melihat bagaimana Umar radhiyallahu anhu begitu mengikuti Al-Qur'an. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an. Kalau ingin ya bahagia, ingin terpetunjuk, kalau tidak maka kita akan menderita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Boleh jadi datang dariku atau akan datang dariku itu petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya. Ya, atau siapa yang mengikuti petunjuk saya itu, fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan pernah menderita. Ya, datang Al-Qur'an, ikuti Al-Qur'an. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan danka, maka disitulah kemudian dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan mengumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta? Qad kuntu basira, dulu di dunia saya melihat, saya tidak buta. Kata Allah, qala kadzalika, begitulah. Atatka ayatuna, dulu datang ayat-ayatku, fanasitaha, kamu biarkan, kamu lupakan. Fakadzalika al-yauma tunsa, pada hari ini juga kamu saya lupakan. Kamu juga dilupakan. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Allah juga berfirman tatkala mengusir Nabi Adam dari surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepadaku petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut padanya dan dia tidak akan bersedih. Takut itu berkaitan dengan sesuatu yang akan datang.
kalau sedih itu berkaitan dengan sesuatu yang telah berlalu. Orang yang beriman, orang yang mengikuti Al-Quran, termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW, sebab ini tidak bisa dipisahkan, Al-Quran dan As-Sunnah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka dia tidak akan takut, tidak ada ketakutan padanya, dan dia tidak akan bersedih. Dalam riwayat ini menampilkan kepada kita bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini modelnya. Kajuru-juru. Ya. Kalau ada yang mau dia bicarakan, langsung dia bicarakan. Kongkong pun apa. Tapi kita lihat. Apakah memang termasuk dia ini orang tidak tahu atau orang tahu? Kita kelompokkan dia, oh memang dia metonis saja. Ya. Kita bisa ya memaklumi sebagaimana Umar radhiyallahu anhu yang waktu itu sebagai seorang khalifah ada yang kurang ajar seperti itu terhadapnya, berani lancang seperti itu, lalu kemudian disampaikan kepadanya, maafkan, ya, perintahkan yang baik. Kemudian berpalinglah. Tidak usah ladeni orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Bahwa di antara cara, di antara hal yang mungkin akan mendatangkan kebaikan, seperti ya, akan mendatangkan kebaikan, yaitu dengan cara membiarkan daripada kita meladeni. Dan seperti itulah kita di dalam berdakwah. Ya. Jadi bedakan masalah hukum, bedakan dakwah. Hukum itu tidak akan berubah. Maka daki ini haram. Ini bid'ah, ini bid'ah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu hukum. Tapi ada fikih. Ada fikih dakwah. Yang kemudian di dalam ayat misalnya dijelaskan fadzakir in nafa'ati dzikra, beri peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian kita diperintahkan untuk tinggalkan perdebatan. Ya, bahkan ada pahala janji dijanjikan kepada orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Bahkan kita membaca bagaimana kita tidak meladeni orang-orang yang jahil, yang tidak tahu. Ya. Walaupun dia sok tahu, tapi kita tahu dia tidak, bahwa dia itu tidak tahu, ya sudah, a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Walaupun dia sok tahu. Ya. Karena ada yang seperti itu. Jahil murakkab namanya. Jadi dia tidak tahu, merasa tahu, tapi yang dia tahu tidak seperti yang sebenarnya. Ya. Dia tidak tahu. Terus dia merasa tahu. Yang dia tahu itu salah, tidak seperti ya, yang sebenarnya. Itu jahil murakkab. Ya. Jahil murakkab itu, jahil artinya bodoh, murakkab itu si topo. Si topo murakkab ya. Apa namanya, kuadrat. Ini penting juga, kalau kita termasuk orang jahil, ya usahakan kalau tidak bisa naik, jangan turun ke level yang di bawahnya lagi. Jahil murakkab. Ya, sebab ada orang berilmu, ada orang zan. Zan ini prasangkanya lebih kuat. Ya. Lebih kuat kepada keyakinan. Kemudian ada syak. Syak ini 50-50. Kemudian ada waham. Waham ini ragu tapi lebih banyak tidaknya. Ya, waham. Ada jahil. Tidak tahu memang. Tidak tahu. Di bawahnya ini tidak tahu, orangnya tidak tahu, dan dia tahu dirinya tidak tahu, dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Itu jahil. Yang di bawahnya ada jahil murakkab.
Jadi di sini kita bisa melihat ya, bagaimana kita terhadap ilmu. Apakah kita masih jahil atau masih berupa waham atau sudah syak 50-50 atau zan ataukah sudah berupa ilmu. Jadi tatkala Umar radhiyallahu anhu ingin ya meladeni orang ini, kemudian disampaikan kepadanya ya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau waqafan, langsung berhenti. Ya. Tatkala disampaikan kepadanya kitabullah. Dan ini adab. Umar radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita adab terhadap Al-Quran. Bahwa tatkala ayat Allah disampaikan, berhentilah. Bagaimanapun kemudian nafsumu, kekuatanmu, jabatanmu, hartamu bisa ya melakukan apa saja yang kamu ingin lakukan, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan kepadamu kitabullah, berhentilah. Ini adab ya terhadap Al-Quran. Sebab di antara kita ya, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan hati yang lembut, hati yang mudah menerima kebenaran. Bagaimanapun misalnya terjadi perselisihan, ketika diucapkan qala Allah, bahwa ini firman Allah Subhanahu wa taala, langsung berhenti. Ya. Kada cauna ya kumurampeni ayat Allah taala cauna ya. Ya. Semua perkataan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali kalau Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini Al-Qur'an ini diterima siapapun yang menyampaikannya. Nasihat itu diterima siapapun yang menyampaikannya. Beda menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini harus jelas kepada siapa kita belajar. Harus jelas. Tapi nasihat itu kita terima siapapun yang menyampaikannya. Seperti Abu Hurairah menerima ya nasihat atau bacaan yang bermanfaat baginya, bahkan bagi kita umat Islam, yaitu ayat kursi, keutamaan ayat kursi dari syaitan yang menyamar seperti manusia. Seperti itu. Apalagi kalau hanya seorang pemimpin disampaikan kepadanya saran atau pandangan atau bahkan nasihat dari bawahannya. Kalau itu benar, maka dia harus menerima. Harus menerima. Dan disinilah bahwa kita ini adalah manusia. Ya. Bahwa sepintar-pintarnya seseorang itu pasti ada kekeliruannya. Kemudian celah agar kemudian orang bisa mengingatkannya. Atau Allah membuatkan celah baginya agar kemudian orang mengingatkan kepadanya dan dia tahu batas dirinya. Ya, jabatan pun seperti itu, harta pun seperti itu. Kemudian status sosial pun seperti itu. Akan ada celah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kemudian orang melihatnya, lalu kemudian orang itu menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia. Ya. Biar ustadz, biar syekh, biar kiai, biar pasti ada celahnya dari sisi keilmuannya yang menunjukkan bahwa dia itu tidak sempurna dari segi keilmuan. Ya. Dan itu Imam Asy-Syafi'i bagaimana keilmuan, tapi tetap ada pendapatnya yang lemah. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, para imam-imam terdahulu, bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Allah akan membukakan celah agar kemudian orang bisa masuk sehingga melihat bahwa kita ini hanyalah manusia biasa. Walaupun dia itu seorang imam misalnya, imam masjid,
walaupun dia imamnya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Allah akan membukakan celah, ada saja waktunya dia tersangkut itu hafalannya. Ya, kadang kita misalnya ada imam tersangkut Al-Fatihahnya, bahkan Al-Fatihah lancar. Ya, seperti kemarin saya khutbah. Ya, padahal ayat itu lancar, tapi Allah ingin memperlihatkan. Seandainya pun kita mau bahasa Arab kan kita juga tahu, apalagi ayatnya memang sudah dihafal, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat kita yang menghendaki. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Ada saja hal-hal yang kemudian ahli, misalnya ahli bengkel misalnya, ahli begini, ahli tukang begini, servis begini, ada saja yang kemudian celahnya, lalu kemudian orang melihat ini kekurangannya, ini kekurangannya, ini kekurangannya. Maka kita menerima nasihat dari siapapun, selama itu nasihat yang bermanfaat dan dibangun di atas dalil-dalil yang benar, bermanfaat dari sisi dunia, begitu pula akhirat. Akan tetapi untuk menuntut ilmu, kita tidak mengambil kecuali orang-orang yang kita percayai keilmuannya, ketakwaannya, ibadahnya, begitu pula akidahnya yang lurus. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan.